Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shahibul burhan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Hadirin hadirat yang sama-sama dimuliakan, diberkahi dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Sejenak kita bersama-sama di rumahnya di masjid ini, kita berkontemplasi sejenak untuk memperingati Nuzulul Quran. Apa yang dimaksud dengan Al-Quran? Yang mungkin diantara kita sudah ada yang khatam, bahkan mungkin ada yang berkali-kali khatam. Memang dianjurkan untuk banyak tadarusan pada bulan suci Ramadan ini. Kita ketahui bahwa Al-Quran itu turun pada bulan suci Ramadan. Yang ayat pertamanya itu adalah Iqra'. Bacalah. Apa yang mau dibaca? Itu pertanyaan. Kenapa kalimat perintah yang langsung turun, bukan kalimat khabariyah? Pertanyaan berikutnya, kok kenapa yang disuruh membaca adalah orang yang buta huruf? Kalaupun ada yang bisa dibaca tengah malam, nggak ada listrik di situ, nggak ada lampu, di dalam gua lagi, di puncak gunung guanya, di luar kota lagi, heningnya seperti apa? Jadi ketika Jibril mengatakan Iqra', bacalah, jawaban Nabi, ma ana biqari, saya nggak bisa membaca. Kalaupun bisa membaca, bagaimana bisa membaca? Nggak ada lampu, ya. Tapi tetap Jibril, Iqra', bacalah. Dijawab juga, ma ana biqari, aku nggak bisa membaca. Iqra' sampai 3 kali, baru Iqra' bismi rabbik. Ya, masih ada Iqra' berikutnya, Iqra' wa rabbukal akram. Jadi sesungguhnya ada 4 kali Iqra'. Apa arti Iqra' pertama, Iqra' kedua, Iqra' ketiga, dan Iqra' keempat? Jarang sekali diungkapkan, Bapak Ibu. Padahal nggak mungkin Jibril itu redundance. Redundance itu dalam bahasa itu mubazir kata-kata. Pasti ada maknanya. Nah, apa yang mau dibaca? Membaca Quran? Enggak. Quran belum ada kan pada waktu itu. Jadi belakangan kita pahami Iqra', bacalah, baca Quran. Tidak salah, tapi pasti bukan Quran yang mau dibaca pada waktu itu. Kenapa? Karena belum ada Quran. Baru turun pada waktu itu. Nah, hari ini kita memperingati Nuzulul Quran. Apa yang dimaksud Al-Quran, Bapak Ibu? Quran itu adalah dari akar kata qara'ah. Qara'ah itu dalam kamus bahasa Arab memiliki 2 makna. Bisa berarti bacaan, membaca ya. Jadi membaca itu qara'ah. Bisa juga berarti menghimpun. Nah, teman-teman di sini kan menghimpun pajak itu bahasa Arabnya qara'ah. Ya. Ya qara'ul jizyah, menghimpun pajak. Menghimpun itu adalah qara'ah. Ya. Ada ayatnya salasata quru, perempuan itu kalau mau diiddah, itu iddahnya 3 kali quru itu Quran. 3 kali himpunan masa menstruasi. Jadi qara'ah itu bisa berarti himpunan, lalu membentuk masdar, ya, jarannya itu menjadilah Qur'anun. Artinya apa? Bacaan. Yang kedua bisa berarti juga himpunan. Jadi Quran itu adalah himpunan sebetulnya. Mengapa Al-Quran itu disebut Quran? Karena menghimpun huruf-huruf hijaiyah menjadi sebuah kata. Katabah. Jadi huruf ka, ta dan ba
dihimpun menjadi satu kosakata, artinya menulis. Qara'a menghimpun tiga kosakata, artinya membaca. Jadi Quran itu disebut Quran karena menghimpun huruf hijaiyah menjadi kosakata, menghimpun kosakata menjadi satu ayat, himpunan beberapa ayat jadilah sebuah surah. Himpunan 114 surah jadilah Al-Quran. Himpunan Quran itu 30 juz jadilah Al-Quran. Quran itu himpunan. Jadi segala sesuatu yang merupakan himpunan itu Quran. Ya. Pohon di luar itu juga Quran. Kenapa? Himpunan akar, ya kan, batang, ranting, daun, buah. Masjid ini juga adalah Quranon, himpunan, menghimpun batu kali, batu merah, besi, semen, atap dan seterusnya. Manusia juga itu Quran. Kenapa? Himpunan benda padat, benda cair, benda gas. Bahkan disebut mikrokosmos. Kenapa disebut mikrokosmos? Seluruh unsur-unsur alam ini miniaturnya ada pada diri manusia. Ada alam. Oke. Iya. Jadi saya ulangi, Quran adalah himpunan. Manusia itu disebut Quranon karena menghimpun, ada alam syahadahnya, ada tanah kan di situ, ada malaikatnya, nuraninya, bahkan ada roh di situ. Itulah sebabnya manusia ahsani taqwim. Kenapa? Karena menghimpun keseluruhan makhluk-makhluknya Allah. Mau bicara apapun ada pada diri manusia, termasuk bicara Tuhan. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Aku tiupkan ke dalamnya rohku ke dalam diri Adam, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini perlu kita clear apa yang dimaksud Al-Qur'an. Jadi Quran itu punya pengertian khusus, punya pengertian secara generik atau umum. Ya. Quran disebut Quran karena menghimpun beberapa ayat tadi itu. Ya. Sekarang, kapan Al-Quran itu pertama kali diturunkan? Quran itu ada dua tahap. Quran turun dari kalamuz zati, dari Allah Subhanahu wa taala ke Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz itu transitnya di semacam harddisk super raksasa di situ. Tidak jatuh sehelai daun dari tangkainya, melainkan sudah tercatat di dalam Lauhul Mahfuz. Kita duduk di sini, itu sudah programnya di sana itu di Lauhul Mahfuz. Lalu dari Lauhul Mahfuz itu dicicil turun kepada Nabi Muhammad SAW selama 23 tahun lamanya. Dari Allah ke Lauhul Mahfuz itu prosesnya disebut dengan al-inzal, turun sekaligus. Kayak kita mengcopy Quran di komputer, tidak sampai 1 menit itu seluruh terjemahannya, tafsirnya, ya itu bisa masuk di situ. Tapi dari Lauhul Mahfuz ke langit manusia ini ke Nabi Muhammad itu butuh waktu 23 tahun. Pertanyaannya juga berikutnya, kenapa lama? Bukankah Allah itu punya kekuatan kun fayakun? Tidak manusiawi Quran itu kalau turun sekaligus. Mata pencariannya orang Arab itu sangat terkenal dengan rentenir ribawi gitu kan. Kalau itu dilarang orang makan riba, nggak ada yang mau masuk Islam dan lumpuh perekonomian pada waktu itu. Kenapa? Struktur ekonomi Arab pada waktu itu dibangun di atas struktur ekonomi riba, rentenir. Maka itu perlahan-lahan diperlukan waktu 7 ayat untuk sampai kepada pemungkasnya ahallallahul bai' wa harrama riba. Barulah ya dihalalkan jual beli itu, diharamkan riba itu.
Nah, itu perlahan-lahan. Budaya Arab itu peminum, makin banyak diminum botol itu memabukkan itu kan, itu makin jantan seorang laki-laki Arab itu. Ini mau diharamkan. Jadi perlahan-lahan diperlukan 4 ayat untuk sampai kepada pamungkasnya, rijsum min amali syaitani fajtanibuhu, jauhilah itu permainan setan. Dan seterusnya. Jadi itu pun juga pakai strategi. Madaniyah yang terakhir, Makkiyah yang pertama. Ayat-ayat yang Tuhan turunkan di Mekah itu pendek-pendek berisi akidah. Pangkalan pendaratan dulu disiapkan di Mekah, landing hukum-hukumnya di Madinah. Jadi jangan dibalik, memperkenalkan Islam itu jangan mulai dari syariah fikih, baru akidah. Akidah dulu. Dan itu jangan juga seperti membalik telapak tangan. Itu seperti nggak sabaran. Nah, kalau nggak sabaran kita memperkenalkan Islam, itu bisa jadi teroris. Nabi nggak pernah mendesak, memaksakan. Bahkan Allah pun juga memberi waktu. La ikraha fiddin, tidak boleh memaksakan ajaran agama Islam itu. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha, kata Quran. Kalian tidak sanggup memberikan petunjuk kepada orang yang kau kehendaki. Allah lah yang memberi petunjuk. Jadi kita hanya menyampaikan, mau menerima atau tidak itu urusannya Allah. Afa anta tukrihun nasa? Apakah engkau yang akan memaksa manusia untuk beriman? Enggak, Allah yang Maha memberi petunjuk. Jadi Bapak Ibu sekalian, Iqra ini ada arti pertama itu Iqra apa? Jadi Iqra yang pertama itu how to read, bagaimana membaca. Kalau kita baca Latin ya, membaca Latin huruf itu pasti tajwidnya yang muncul itu. Enggak muncul tajwid itu kalau kita baca Quran huruf Latin, panjangnya, makhrajnya juga keluar itu kan. Tapi kalau kita sudah membaca Al-Quran dengan huruf Arabnya, alhamdulillah, itu sudah Iqra pertama itu. Nah, kalau sudah hafal Quran, itu sudah Iqra pertama. 30 juz dihafal pun juga itu masih Iqra pertama. Jadi jangan juga bangga sebagai hafidul Quran, tetap itu levelnya Iqra pertama. Kalau sudah mampu memahami apa arti yang kita baca itu Iqra yang kedua. Jadi bukan sekedar membaca, bukan sekedar menghafal, tahu apa yang kita baca itu Iqra yang kedua. Jadi how to think. Bagaimana memikirkan. Nah, kalau kita sudah bisa membaca, bisa menerjemahkan, tahu maksudnya, lalu kita bisa meresapi, menghayati, ya, how to understand, bagaimana menjuai Quran itu, maka itu sudah Iqra yang ketiga. Dan kalau kita sudah mampu mengaktualisasikan, mengamalkan, mempraktekkan seluruh seruan-seruan Al-Quran itu sudah kita masuk ke wilayah Iqra yang keempat. Jadi kalau saya boleh mencontohkan, contoh Iqra 1 itu, ya di depan tuh ada pohon pisang, pohon kelapa tuh juga ada. Pohon kelapa kita motret, bagus sekali. Ya, itu baru Iqra pertama. Tapi kalau kita mampu menjiwai pohon kelapa ini, Masya Allah, ada ketupat, ada sapu lidi, ada cendolnya, ya kan? Ada jembatan daruratnya, pohonnya itu. Dari ujung ke ujung semuanya punya manfaat, semuanya punya arti, maka itu baru bisa disebut Iqra yang kedua. Kenapa? Sudah tahu apa yang dia baca. Ya. Iqra yang ketiga, kalau kita sudah sadar yang menanam pohon kelapa itu adalah nenek saya atau bapak saya. Sudah mulai bongkok, sudah mulai batuk, tidak sempat menikmati buah kelapanya, akulah yang menikmati buahnya. Jadi begitu melihat pohon kelapa itu, emosinya yang terlibat.
Kalau orang sudah membaca dengan emosional, maka kegunaan physically pohon kelapa itu sudah hilang. Yang dilihat itu adalah bapaknya atau neneknya, kakeknya. Ya. Jadi nanti saya akan paralelkan dengan pembacaan Quran. Kalau nanti sudah mulai sadar, luar biasa, pohon kelapa ini seperti hidup di dalam jiwa saya. Siapa sebetulnya yang engkau tampil dalam bentuk pohon kelapa ini? Teringatlah sebuah ayat. Ya. Ayatnya, fa'ainama tuwallu fatamma wajhullah. Kemanapun kalian menemukan, kemanapun kalian menghadapkan mukamu, di situ engkau menjumpai wajahku. Siapa yang engkau tampil dalam bentuk pohon kelapa sih sebetulnya? Engkau begitu hidup di dalam hati saya. Allah menampakkan diri, tajallinya, manifestasinya di dalam bentuk alam ini. Nah itulah sanurihim ayatina fil afaki. Kami bentangkan ayat-ayat kami di dalam ufuk ini. Jadi ayat itu adalah alam ini. Kalau kita bicara tentang alam, sinonim adalah ayat. Ayat artinya tanda, alam artinya tanda. Tandanya siapa? Keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Iqra pertama ini perlu saya ingatkan. Jadi membaca pertama kita kayak motret gitu ya. Ini ada gambar. Kita pajang di situ. Tapi kalau kita sudah mulai sadar betul, wah ini ada potret yang menggairahkan. Tapi ini juga ada yang ibu-ibu keriput, ompong, ubanan. Hei, kenapa terpanah pandangannya ke situ? Itu kan gambar artis yang menggairahkan. Enggak. Ketika semua orang mengatakan no, satu-satunya orang yang mengatakan yes, hanya orang tua ini. Ini adalah almarhumah ibunda saya. Semenjak dia meninggal, sudah tidak ada lagi air mata yang tumpah mendoakan aku. Hilang tuh artis tuh. Yang muncul adalah sosok figur tua yang membesarkan seorang anaknya, begitu menjadi orang enggak sempat menikmati, dan orang tuanya, ibunya meninggal. Jadi kalau kita membaca Quran Iqra pertama, Iqra kedua itu cepat bosan. Baca satu halaman, ada urusan ini, ada handphone ini, ada yang harus saya lakukan ini. Tapi kalau kita membaca dengan emosi cinta terhadap Quran, Iqra ketiga namanya, maka itu gak terasa itu, habis 1 juz. Aku gak yakin kok bisa aku ya. Ternyata aku bisa 3 juz. 3 juz baru saya berdiri. Gak terasa. Nah, ini bedanya Iqra 1, Iqra kedua, dan Iqra yang ketiga. Kalau Iqra yang pertama, bukan cuma kita yang mampu memahami Al-Quran, Quran pun juga sudah mampu memahami kita. Ya. Bapak Ibu sekalian, Quran itu Bapak Ibu, kalau itu disimpulkan, kata Rasulullah, pemadatannya itu adalah surah Al-Fatihah. Maka itu surah Al-Fatihah itu disebutkan dengan Ummul Quran, induknya Al-Quran. Dalam hadis juga disebutkan Ummul Kitab. Kalau seluruh kitab suci yang pernah Allah turunkan, Taurat, Injil, Zabur, termasuk Quran, dipadatkan, pemadatannya 7 ayat surah Al-Fatihah itu. Maka itu disebut Ummul Kitab. Kalau surah Al-Fatihah itu dipadatkan, ayat pertama kesimpulannya Al-Quran itu yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dalam riwayat itu juga disebutkan, kalau itu dipadatkan pemadatannya 2 kata terakhirnya, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kebetulan Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu berasal dari satu akar kata yang sama. Rah, ha dan mim atau rahimah. Rahimah artinya apa? Cinta. Jadi bayangkan 6.666 ayat dalam Quran itu, kalau dipadatkan menjadi hanya 1 kata, maka kata itu adalah cinta. Bukan benci. Jadi kalau ada orang yang menggunakan ayat mengajak kebencian terhadap orang lain siapapun dia, maka itu sebetulnya tidak sejalan dengan spirit
dan keutuhan Al-Quran itu sendiri. Nah, Al-Quran dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu, tidak akan pernah mungkin dipalsukan. Bagaimanapun pintarnya orang mencetak, memalsukan Quran, gak mungkin. Inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan dan kami pula yang akan menjamin. Caranya bagaimana? Sekarang kan zaman komputer nih, bisa kita rekayasa sedemikian rupa. Dan terbukti Bapak Ibu, ada orang jahat itu memasukkan, kan Quran itu kan komputer bisa merekayasa. Ayat Quran itu roba barisnya, roba. Tapi itu nggak mungkin. Nah, ada sebuah ayat dalam Quran itu, dalam surah Al-Mudaththir, ya. Wa 'alaiha 19. Dan di atasnya ada angka 19. Dari dulu orang nggak pernah tahu apa artinya 19. Tafsir-tafsir yang terdahulu ketika belum ada komputer, ada yang mengatakan 19 malaikat, ada yang mengatakan 19 petala langit. Sahabat pun juga enggak pernah memberikan penjelasan apa itu 19. Nanti setelah komputer ini hadir, baru ketahuan rahasianya angka 19 itu. Nah, ternyata disertasinya Dr. Rashad Khalifah di Amerika, ya, sarjana komputer, baru bisa membuat, ternyata yang dimaksudkan wa 'alaiha 19 ini, Al-Quran itu menggunakan rumus 19. Dalam ilmu matematik, ini teman-teman pasti ahli matematik kan. Pembagi yang paling berat itu adalah himpunan antara angka yang paling rendah dan angka yang paling tinggi, 1 dan 9 atau 19. Ya. Yaitu para matematikawan mengatakan pembagian paling berat 19. Justru Quran itu menggunakan rumus 19. Implementasinya gimana? Coba kita lihat ayat yang pertama tadi Allah turunkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, 5 ayat. Nanti kalau pulang ke kantor atau rumah, hitung kosakatanya itu nanti, itu persis 19. Surah Al-Alaq itu ayatnya 19. Nah, kalau nanti menghitung dari bawah ke atas, Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil falaq, ya, Qul huwallahu ahad, persis anak ke-19, anak tangga ke-19 ketemu di situ Iqra bismi rabbik. Dari atas lagi kita ke atas amma yatasaalun, juz amma, ya, abasa dan seterusnya. Turun persis anak tangga ke-19 ketemu lagi dengan Iqra bismi rabbik. Jumlah kosakata yang digunakan surah Al-Alaq 19 ayat itu juga bisa dibagi 19. Jumlah surah dalam Quran 114. Itu bisa dibagi 19. Ya kan? Jumlah huruf apa? Jumlah hurufnya Bismillahirrahmanirrahim itu juga persis 19. Coba hitung. Ba, ya, kemudian sim, hitung tasdik, hitung matnya, itu kan kalau bahasa Arab itu satu huruf tuh. Jadi jumlah total hurufnya Bismillahirrahmanirrahim 19. Jumlah basmalah dalam Quran 114 juga, itu bisa dibagi 19. Yang paling mengherankan, ada satu surah dalam Quran itu nggak ada basmalahnya. Apa itu? Surah At-Taubah. Tapi ada juga satu surah double basmalahnya, satu di pembukaan, satu di batang tubuhnya. Bapak Ibu tahu apa itu? Surah An-Naml. Diawali Bismillahirrahmanirrahim. Di situ ada suratnya Nabi Sulaiman kepada Ratu Balqis, innahu min Sulaimana wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada basmalahnya surah At-Taubah, maka jumlah basmalah itu 115, nggak mungkin bisa dibagi 19. Nah, ada orang yang mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu bukan ayat pertamanya surah Al-Fatihah. Merusak Al-Quran itu kalau mengatakan basmalah itu bukan surah Al-Fatihah.
pasti semua nggak bisa. Satu saja huruf dalam Quran hilang, maka nggak berfungsi rumus 19 ini. Maka itu cetakan Saudi Arabia, itu ayat pertamanya kembali ke 1 itu kan. Ayat pertamanya Bismillahirrahmanirrahim. Karena jumlah huruf ismun dalam Quran 19. Jumlah huruf Allah 2600 sekian dalam buku saya ada itu. Dibagi 19. Ar-Rahman 57 kali bagi 19. 3 kan. Ar-Rahim terulang 114 kali juga bisa dibagi 19. Nah, kalau kita hilangkan satu basmalah, misalnya kita tidak masukkan basmalah dalam surah Al-Fatihah, itu rusak total Al-Quran itu. Nah, yang menarik lagi, Alif Lam Mim, dari dulu Allahu a'lam bimuradihi. Kita nggak tahu apa artinya Alif Lam Mim. Ternyata itu juga simbol password untuk tahu kode-kode rahasia Al-Quran. Komputer gampang tuh diperintah itu. Wahai komputer, program sahar itu kan. Seluruh kosakata yang diawali dengan alif, indeks turun ke bawah, jejerkan. Wah, berjejer tuh di komputer itu, ini huruf ini kosakata, ini kata Quran diawali dengan alif. Suruh komputer jumlahkan, pasti bisa dibagi 19. Kalau nggak bisa, Quran palsu. Lamnya, seluruh kosakata yang diawali dengan huruf lam, suruh komputer jejer ke bawah, jumlahkan, harus jumlahnya bisa dibagi 19. Sama juga dengan mim. Itu dari atas. Nah sekarang dari samping. Alif tambah lam tambah mim sama dengan sekian, harus bisa dibagi 19. Kalau enggak, itu Quran palsu. Itu disertasinya Rasyad Khalifah. Yang lebih menarik lagi, ada berapa itu? Lebih 10 ayat, lebih 10 surah diawali alif lam mim. Ya. Semua surah dalam Quran yang diawali dengan alif lam mim sama persis dengan surah Al-Baqarah itu. Semuanya juga alifnya, lamnya, mimnya bisa dibagi 19. Dan yang lebih menarik lagi, kumpulkan seluruh huruf kosakata di seluruh di seluruh ayat yang diawali dengan alif lam mim itu, lebih dari 10 surah. Semua kosakatanya bagi 19 bisa. Maka itu Profesor Roger Bacon, ahli linguistik Prancis, mustahil Quran itu buatan manusia. Sama, kaf ha ya ain sad, ta sin mim, ain sin qaf, yasin, sad, nun. Yang menarik lagi di dalam ayat itu kan ada huruf bastatan. Tertulis di situ sin, tapi ada huruf kecilnya sad, bas. Ya, tulisannya begitu tapi sadnya itu ajaran langsung dari malaikat. Karena kalau itu tertulis sad, itu nggak bisa dibagi 19 huruf sad di dalam huruf sad itu sendiri. Dahsyat nih. Bukan hanya sampai di situ, tapi kalimat-kalimat atau kosa-kosa kata yang berlawan-lawanan Bapak Ibu. Misalnya al-har panas, lawannya adalah bar dingin. Jumlah penyebutannya sama dalam Quran. Al-jannah, an-nar, surga neraka. Jumlahnya sama. Penyebutannya. Malaikat menyeru kepada kebajikan. Biasanya lawannya adalah setan menyeru kepada kejahatan. Penyebutan kata malaikat dan penyebutan kata setan dalam Quran persis jumlahnya sama. Siapa yang bikin Quran? Ahli komputer pun sekarang nggak mungkin bisa membuat Quran. Yang paling menarik apa yang ditemukan oleh Roger Bacon dalam bukunya tuh Relais de le Coran, bahasa Prancis, membaca ulang Al-Quran. Nah kalau Bapak Ibu mengikuti tulisan saya di Harian Republika itu kan ada semua di situ. Nah coba kalau Quran itu ditulis 15 baris per halaman, di situ nanti kita akan menemukan keajaiban-keajaiban Al-Quran. Sudut kanan atas misalnya ada Allah, tapi sudut kiri atas pojoknya itu juga ada Allah. Di tengahnya misalnya ada huruf
inna, di tengah-tengahnya juga sebelah kiri ada inna, ya, atau ala, atau malaika di bawah sudut kiri. Nah, malaikat juga ada di bawah sudut kanan. Jadi kalau Quran itu ditutup, bersentuhan kata-kata itu. Sudah dicetak di Roma, Quran ini. Jadi dicetak emas. Setiap halaman Quran itu ada kali 5 sampai 10. Ya, kosakatanya itu kanan kiri itu kalau ditutup Qurannya simetris bersentuhan. Yang paling indah fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban. Kalau ditutup kanan kiri fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban itu bersentuhan secara simetris sesama fabi ayyi alai rabbikuma. Dia nggak bisa nahan, mu'allaf dia. Resikonya orang mendalami Quran, siap-siap menjadi muslim. Bukunya itu paling banyak mengislamkan orang di Amerika itu. Ya. Jadi agama yang paling besar, paling cepat perkembangannya sekarang itu di Amerika adalah Islam. Saya tugas di Amerika tahun 93, 94. Di situ juga pernah jadi imam besar di sana, baru ke sini. Dan pekerjaan kita adalah mengislamkan orang, bukan 1-2 orang. Konvoi itu Black American itu datang di situ. Asyhadu alla ilaha illallah. Wah, serentak tuh, merinding kita. Ya. Eropa juga sama. Agama yang paling cepat sekarang ini adalah agama Islam. Cepat sekali perkembangannya. Namanya Quran, Bapak Ibu. Itu seperti sampai sekarang majalah perbukuan Amerika itu, terbitan atau buku yang paling laris itu. Pernah itu ada novel yang sangat fenomenal itu ya. Di Da Vinci Code gitu ya. Di Da Vinci Code itu belum bisa menyamai oplah penjualan Quran. Seluruh dunia terbitan cetakan Quran itu nggak ada satu novel yang bisa mengalahkan jumlah penerbitannya itu. Baik yang membenci Quran maupun yang mencintai Quran, pokoknya sama-sama beli Quran. Kalau kita ke Nobel and Barnes itu kan, toko buku, wah Qurannya banyak pagi-pagi, sore habis. Ada apa kok orang tertarik baca Quran? Dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, teman-teman, Quran ini adalah kitab akhir zaman. Nah, terakhir saya waktu itu masih ada di Amerika. Ada konsorsium dibentuk di Amerika untuk mematahkan logika yang dibangun oleh Profesor Maurice Bucaille yang dalam bukunya sudah terjemahkan Quran, Bible, and Science Modern itu kan. Kenapa? Salah seorang teroris yang berkebangsaan Saudi Arabia. Kenapa kamu melakukan teroris? Ya, kami mau mempertahankan Islam sebagai agama terakhir yang paling benar. Quran itu paling benar. Kata siapa? Kata investigatornya. Itu Maurice Bucaille. Semua statement sains Quran itu enggak ada yang bertentangan dengan sains modern. Akhirnya 3 tahun bukunya Maurice Bucaille ini di blacklist, nggak boleh masuk Amerika. Ini nggak banyak diberitakan, tapi saya masih ada di tempat di negeri itu pada waktu itu. Dibikin konsorsium, bagaimana menghadang, mematahkan logikanya Maurice Bucaille ini. Dialah yang menjadi biang sampai ada teroris mengatakan Quran itu paling benar. Itu dilegitimasi oleh seorang saintis terkenal Perancis, Maurice Bucaille. Nah, dia kebetulan adalah ahli biologi kan. Nah, para biolog, ahli biologi Amerika itu yang senior, yang mbahnya biologi itu dikumpulkan untuk mematahkan logika yang dibangun oleh Maurice Bucaille dalam bukunya itu. Maurice Bucaille mengumpulkan ayat-ayat biologi dalam Quran bahwa ini sesuai dengan Al-Quran. Misalnya contoh asal-usul kejadian manusia. Itu rumus-rumus kimianya sekian disandingkan dengan ayatnya. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Konsorsium dari orang-orang yang anti terhadap Maurice Bucaille itu sampai sekarang nggak ada produknya yang bisa mengkanter bukunya Maurice Bucaille. Memang seperti itu.
Malah sebaliknya Bapak Ibu sekalian. Quran sekarang menjadi postulat ilmiah. Postulat itu apa itu? Starting point untuk melihat misalnya seorang fisikawan. Ya. Referensinya Quran. Quran mengatakan seperti ini. Misalnya alam itu mengalami proses expanding universe. Expanding universe itu mengalami pembengkakan ya. Bola-bola. Nah, apa yang ditemukan itu juga sama dengan Al-Quran itu. Jadi pernyataan-pernyataan sains dalam Quran itu persis sama yang ditemukan dengan para ahli. Walaupun ini ada juga risikonya nanti kalau itu akumulasi ilmu pengetahuan berubah kan. Tapi kita berharap sih ya insya Allah tidak akan mati langka Quran itu. Kenapa? Sang penciptanya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nggak usah malu-malu lah beragama Islam seperti dulu. Anak-anak muda juga nggak usah gengsi bawa Quran. Orang-orang saintis itu bawa Quran kok ke kampus. Saya dosen di Johnson University itu, kita hari Selasa itu. Loh, orang-orang profesor itu bawa Quran, tapi nggak beragama Islam. Jadi dia nggak malu. Ini suatu fenomenal betul ini. Inilah yang disebut dalam Quran, idza jaa nasrullahi wal fath, jika kalian satu saat nanti akan sampai di mana orang berlomba-lomba orang masuk agama Islam. Sekarang terjadi. Penerbitan Le Observatorionya Vatikan, majalah resmi Vatikan, itu topik tuh. Kita sudah disalib oleh umat Islam. Populasi agama terbesar dunia sekarang ini adalah Islam. Dulu kan Katolik 1,3 miliar. Nah sekarang Islam sudah 1,5. Kami konferensi kemarin di Tunis, ada di Jordan, itu sudah 1,7. Bayangkan. Nah, mari kita percaya diri dengan beral-Quran ria. Tidak perlulah kita menengok ada segelintir orang-orang yang memperatasnamakan Quran untuk bom bunuh diri dan sebagainya. Itu tidak berhak memperatasnamakan Islam. Kitalah yang mayoritas ini berhak memperatasnamakan Islam. Mereka yang menyandra Islam, tapi kita yang mengaktualkan Islam. Semoga ada manfaatnya Bapak Ibu sekalian. Mari kita bangga bersama Quran. Mari kita menjadikan Quran petunjuk kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.